Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kalian masih tetap semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tentunya dong, pastinya harus tetap semangat. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Berdoa dicukupkan. Nah teman-teman, kita sudah berdoa ya tadi untuk membakar semangat dan rasa nasionalisme kita. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bersama-sama? Wah, keren sekali nih. Pasti sekarang kita sudah lebih semangat lagi kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, langsung saja hari ini itu kita akan melakukan kegiatan pengamatan mengenai aktivitas sosial di lingkungan sekitar kita. Setelah kita melakukan pengamatan, kita juga nanti kalian akan menuliskannya dalam bentuk laporan dan kemudian kalian menganalisis laporan tersebut. Baik, sebelum kita membahas tentang materi hari ini yaitu mengenai aktivitas sosial, kita akan terlebih dahulu nih membahas materi yang kita pelajari yang sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya mengenai interaksi sosial. Teman-teman di sini ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, interaksi sosial sendiri itu merupakan hubungan timbal balik, baik itu dari secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, bagi setiap individu, melakukan sebuah interaksi sosial itu sangatlah penting. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia itu tidak bisa mengerjakannya secara sendiri. Manusia itu pasti membutuhkan bantuan dari makhluk lain, baik itu dari manusia yang lain ataupun dari lingkungan alamnya. Nah, maka dari itulah manusia itu disebut makhluk sosial karena manusia itu pasti bergantung kepada manusia lain. Contohnya untuk memenuhi
kebutuhan pokok kita. Nah, contohnya seperti kebutuhan pokok sandang. Nah, pakaian yang kita pakai ini, kita itu membelinya kan dari pedagang di toko. Nah, pedagang mendapatkan pakaian tersebut itu dibuat oleh penjahit. Jadi, maka dari itulah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia dibantu oleh manusia lain. Begitu juga seperti kebutuhan pokok lainnya, seperti kebutuhan kita makan, yaitu nasi. Nah, untuk menjadi sebuah nasi itu mengalami proses yang panjang dan ada banyak interaksi yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi nasi tersebut kan asalnya dari padi yang ditanam oleh petani. Kemudian setelah memasuki masa panen, dipanen dan kemudian digiling di pabrik. Setelah digiling, kemudian diperjualbelikan di pasar, di toko-toko sebelum akhirnya dibeli oleh ibu kita dan dimasak. Baru jadilah nasi yang kita makan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan dalam pengertiannya tadi, contoh interaksi sosial individu dengan individu, yaitu ketika kita sedang mengobrol dengan teman kita. Selanjutnya, interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu ketika seorang guru yang sedang mengajar kepada siswa-siswanya, yang sedang mengajarkan siswa-siswanya. Lalu, interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu adanya sebuah kerjasama dari dua kelompok. Nah, dari interaksi sosial tadi itu mengakibatkan terjadinya sebuah aktivitas sosial. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai aktivitas sosial. Pengertian aktivitas sosial sendiri itu merupakan sebuah aksi atau perbuatan manusia yang dilakukan baik secara individu ataupun secara berkelompok atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan sosial. Contoh-contohnya itu bisa kita lihat di lingkungan terdekat kita, seperti orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang berangkat sekolah atau berangkat kerja, ibu kita yang sedang berbelanja, bahkan kita yang sedang belajar, itu juga termasuk ke dalam contoh aktivitas sosial. Mengapa sih kita harus melakukan aktivitas sosial? Seperti yang sudah disebutkan tadi, aktivitas sosial dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan sosial dengan cara memenuhi kebutuhannya. Jadi, masyarakat melakukan sebuah aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek ekonomi dan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, ataupun spiritual dapat terpenuhi dengan baik. Nah, jadi aktivitas sosial ini merupakan sebuah aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara individu, berkelompok, atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan sosial. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalian boleh menuliskan pengertian aktivitas sosial menurut bahasa kalian masing-masing. Di setiap lingkungan itu pasti terjadi sebuah aktivitas sosial. Kita ambil salah satu contoh itu di lingkungan pasar. Nah, di lingkungan pasar seperti yang sudah kita ketahui, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Maka aktivitas sosial yang banyak terjadi di sana adalah aktivitas menjual dan membeli. Nah, menjual yang dilakukan oleh pedagang, membeli yang dilakukan oleh pembeli. Nah, selain aktivitas menjual dan membeli, ada juga aktivitas tawar-menawar yang biasanya dilakukan oleh pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan harga. Dan tentunya masih banyak lagi aktivitas-aktivitas sosial yang terjadi di lingkungan pasar. Sama halnya dengan di lingkungan pasar, di lingkungan sekitar kita juga terdapat aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satunya adalah berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. Nah, ketika kita berangkat ke sekolah, berarti kita sudah melakukan satu aktivitas sosial. Nah, oleh karena itu,
Kali ini kalian akan melakukan sebuah pengamatan untuk mengamati lingkungan di sekitar kalian dan mengamati aktivitas-aktivitas sosial apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Laporan hasil pengamatannya ditulis dalam bentuk tabel. Tabelnya itu berisi yang pertama aktivitas sosialnya dan pelaku dan siapa yang melakukan aktivitas sosial tersebut. Seperti contohnya, misalnya berangkat kerja, pelaku aktivitasnya yaitu ayah kalian atau ibu kalian. Lalu misalnya aktivitasnya bergotong royong dilakukan oleh warga desa, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, bisa kalian tuliskan. Lalu setelah kalian mengamati dan menuliskan hasil pengamatan kalian dalam laporan yang berbentuk tabel, kalian juga diminta untuk menganalisis manfaat-manfaat dari aktivitas sosial yang kalian tuliskan tadi. Misalkan kalian menuliskan aktivitas sosialnya itu mengobrol. Nah, mengobrol itu manfaatnya apa? Misalkan mengobrol manfaatnya itu untuk bertukar informasi. Atau misalkan di situ kalian menuliskan aktivitas sosialnya itu adalah membeli. Nah, manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan kita, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, bisa kalian tuliskan. Nah, selain menganalisis manfaatnya, kalian juga diminta mengelompokkan mana aktivitas-aktivitas sosial yang tadi kalian tuliskan, mana yang mencerminkan kegiatan pembangunan ekonomi dan mana yang mencerminkan kegiatan pembangunan sosial. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai laporan hasil pengamatan kalian dan hasil analisis kalian. Semoga tugasnya bisa kalian pahami dengan baik ya. Jadi teman-teman semua, apa saja yang kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Lalu dengan adanya interaksi sosial tersebut menyebabkan terjadinya sebuah aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial sendiri itu berarti adalah sebuah aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara individu, berkelompok, ataupun bermasyarakat untuk mencapai tujuan sosial. Nah, masyarakat melakukan sebuah aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.
Tadi juga kita sudah belajar bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan yang kita lakukan sehari-hari juga itu termasuk ke dalam aktivitas sosial. Kita juga sudah belajar tadi bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia itu memerlukan bantuan dari makhluk lain, baik itu dari lingkungan alam maupun dari manusia lain. Nah baik, sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan bersungguh-sungguh dan semangat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.